Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Rahma kembali. Apa kabar untuk anak-anak Ibu kelas 11 SMK Negeri 3 Palangkaraya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, kabar baik ya, tidak kurang satu apapun. Dan kalian juga masih Ibu harapkan tetap semangat belajar di rumah ya. Baik, untuk anak-anak Ibu kelas 11, baik itu 11 UPW ataupun 11 Busana 2 dan juga kelas 11 di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Kali ini Ibu masih akan membahas materi tentang persamaan kuadrat ya, akan melanjutkan materi kita di video beberapa waktu yang lalu ya, video sebelumnya. Baik, persamaan kuadrat, di sini ada persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi yang akan kita bahas dulu adalah persamaan kuadrat dulu. Setelah itu baru kita akan membahas fungsi kuadrat. Ya, video sebelumnya kita membahas persamaan kuadrat belum selesai. Jadi sekarang kita selesaikan. Persamaan kuadrat ini bisa diselesaikan dengan 3 cara, yaitu dengan faktorisasi yang pertama, kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga yaitu dengan rumus ABC. Baik, kita masih melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu dengan menyelesaikan soalnya ini dengan cara faktorisasi ya. Baik, kemarin video sebelumnya sudah Ibu bahas, ini soalnya dari soal yang A, B, C sudah Ibu bahas ya. Baik, sekarang akan kita lanjutkan membahas soal bagian D. Ya, masih dengan cara yang sama, yaitu faktorisasi. Ya, di sini ada persamaan X kuadrat ditambah 9X dikurang 10 sama dengan 0. Ya, kita tentukan dulu nilai ABC-nya. Kita tentukan nilai ABC-nya. A-nya di sini karena tidak ada angka, maka koefisien dari X kuadrat adalah 1. B-nya 9, positif 9 ya, C-nya negatif 10. Oke, kita tulis di sini sekarang. Di sini kita tulis 1, kemudian B-nya di sini positif 9, C-nya di sini adalah negatif 10. Oke, sudah. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan faktornya ini. Ya, faktor dari yang ini. Kalau X kuadrat ini adalah X kali X kali X, ini adalah X kuadrat ya. X kali X kuadrat. Sekarang, pikirkan dua bilangan kalau dikalikan sama dengan negatif 10, tetapi kalau dijumlahkan sama dengan positif 9. Ya, kalau dikalikan sama dengan negatif 10, kalau dijumlahkan sama dengan positif 9. Maka di sini adalah angkanya negatif 10 ya, dikali dengan di sini positif ya, ini positif 10 gini loh. Nah, positif 10 di sini adalah negatif 1 ya. Jadi 10 kali negatif 1 sama dengan negatif 10, tetapi 10 ditambah atau dikurang 1 ini sama dengan 9. Baik, selanjutnya kita tentukan lagi nilainya berapa. Nih, kita rapikan dulu tulisannya ya. Oke, kita cari sekarang X1 dan X2 nya. Nah, caranya begini, menentukan X-nya ini kita tulis ulang yang ini. Kebetulan ini laptop jadi bisa Ibu copy. Di sini kita kasih sama dengan, kita kasih 0. Jadi, ini X tambah 10 sama dengan 0. Di sini kita bikin lagi yang satunya atau yang ini X dikurang 1 sama dengan 0. Kita copy, tulis ulang, taruh di sini. Nah, kita kasih sama dengan 0 ya. Ini ataunya jangan 2A-nya. Oke, selanjutnya yang ini kita cari nilai X-nya sama dengan berapa. X sama dengan ini X 10 ini kan positif, pindah ruas ke sini menjadi negatif 10 ya. Oke, selesai sudah yang X1-nya. Anggap ini X1 ya. Kita kasih angka 1 di sini. Nah, kemudian di sini atau X sama dengan ini negatif 1 pindah ke sini menjadi positif 1.
Selesai. X-nya yang ini kita kasih. Kalau di sini X1, maka yang sebelah sini adalah X2 ya. X2. Nah, oke, selesai penyelesaian untuk soal nomor D. Oke, kita simpulkan sekarang. Kita kesimpulannya. Ini, jadi diperoleh nilai X1 sama dengan negatif 10 dan X2 sama dengan positif 1. Selesai. Ya, sekarang kita menyelesaikan lagi soal bagian yang E ya, soal bagian E. Oke. Apakah jelas ini tulisannya? Apakah kurang besar? Oke, Ibu tambah nih persenannya. Oke, sudah semakin besar ya. Persentase tulisannya sudah diperbesar. Baik, sekarang kalau ada seperti soal nomor E, ini faktor persamaannya belum seperti yang tadi. Maka kalau masih ada angka yang di dalam kurung dan di luar kurung, variabel begini ya, bentuk begini, sukunya ada yang di dalam, ada yang di luar, maka yang di luar kurung ini kita kalikan dulu dengan yang di dalam kurung. Oke, sekarang kita selesaikan. Ini kita selesaikannya begini. Ini X di luar kurung dikali dengan X di dalam kurung. Maka X kali X itu sama dengan X kuadrat ya. X kuadrat. Ini dia. Kemudian ini X, ini positif kali positif, maka di sini adalah bilangannya tandanya positif. Ini X kali 4 menjadi 4X ya, 4X begitu. Ini tidak pakai equation, jadi tulisannya begini. Sama dengan 21. Oke, selanjutnya 21-nya itu kita pindah ruas. 21-nya ini pindah ruas ke dalam sini ya. Kita pindahkan ruas. Oke, ini Ibu copy aja yang ini biar cepat nulisnya. Nah, ini dia. Sekarang 21-nya ini, 21 ini pindah ruas ke sebelah sini, ini positif, pindah ke sebelah sini menjadi negatif 21. Nah, di sini sama dengan 0. Ya, selanjutnya kalau sudah begini, ini bisa dicari faktornya. Sekarang pakai yang begini juga. Nah, pakai yang beginian ya. Ini Ibu copy aja yang ini ya. Biar gampang, biar cepat. Nanti Ibu Ibu hapus sebagian. Oke, ini Ibu hapus. Nah, dihapus ya. Oke, ini nggak usah aja lah. Baik, sekarang kita cari. Ini kalau X kuadrat, ini berarti X kali X yang menjadi X kuadrat. X kuadrat ini adalah X kali X. Sudah Ibu tulis X kali X. Sekarang pikirkan dua bilangan. Kalau dikalikan sama dengan negatif 21. Tetapi kalau dijumlahkan sama dengan positif 4. Yang menghasilkan 21 adalah 7 kali 3. Nah, kalau positif 7 kali positif 3 itu positif 21. Sekarang supaya jadi negatif, hasil kalinya tetapi kalau dijumlahkan sama dengan positif. Maka perkaliannya adalah positif 7 dikali negatif 3. Ya, di sini positif 7 ya, positif 7 dikali di sini negatif 3. Ya, itu sama dengan negatif 21 kalau dikalikan, tetapi kalau dijumlahkan sama dengan positif 4. Oke, kalau sudah sampai di sini, maka sekarang kita cari nilai X1, X2-nya. Caranya begini, ini kita tulis ulang, taruh di sini. Nah, kita kasih sama dengan 0. Kita pakai yang satu lagi atau yang satu lagi yang ini ya, yang ini yang Ibu blok nih. Yang satu lagi X dikurang 3. Nah, X dikurang 3. Selanjutnya kita cari yang ini berapa nilai X-nya. Berarti X tambah 7 sama dengan 0. Berarti tambah tanda positif ini pindah ruas ke sini menjadi negatif. Ini menjadi negatif 7. Maka hasilnya begini jadinya. X sama dengan negatif 7 ya yang ini. Kemudian yang di sini X sama dengan ini negatif 3 pindah ruas ke sini menjadi positif 3. Oke, di sini kita kasih X1 ya. X1. Nah, ininya X2. Nah, di sini X2.
Jangan lupa disimpulkan, kesimpulannya gini. Nah, kesimpulan akhirnya. Jadi, diperoleh nilai X1 sama dengan berapa gitu. Nah, X1-nya sama dengan negatif 7. X2-nya sama dengan positif 3. Oke, selesai ya, diperoleh X1-nya negatif 7 dan X2-nya adalah positif 3. Apakah masih ada soal lagi? Wow, masih ada. Nih, masih ada 2 soal lagi. Baik, kita selesaikan. Yang ini, kalau begini caranya, kenapa ini 316? Ini sepertinya salah tulis yang ini soal ya. Oke, Ibu lupa nih berapa angkanya ini. Oke, tidak usah diselesaikan dulu. Kita selesaikan yang ini atau kita del aja yang ini. Dah, yang D, G kita hapus saja. Baik, menyelesaikan soal yang F ini sama seperti yang ini, yang Ibu jelaskan di video sebelumnya, yaitu sama seperti ini. Menyelesaikan soal yang bagian B-nya. Nah, kalikan dulu ini. Kalikan A kali C, ya. Caranya adalah kalikan dulu A kali C. Ini A-nya berapa? A-nya ini 3 ya, B-nya 8. C-nya ini sebenarnya ini dipindah ruaskan ke sini ya. Itu menjadi C-nya adalah negatif 3. Oke, selanjutnya kalau sudah ketemu, sudah selesai ABC-nya, kalikan nilai A dikalikan dengan C ya. Kalikan A kali C. Ini kalikan A kali C. Oke, A-nya berapa? A-nya 3 dikali dengan C-nya ini negatif 3. C-nya negatif 3. Sama dengan berapa? 3 kali negatif 3, negatif 9. Oke, kita berpikir lagi bilangannya. Kalau dikalikan ya, kalau dikalikan di sini sama dengan negatif 9. Tetapi bilangan itu kalau dijumlahkan ya, kalau dijumlahkan di sini harus sama dengan ini, 8. Harus sama dengan B, 8. Jadi yang mendapatkan negatif 9, tapi kalau dijumlahkan sama dengan 8 berapa? Maka di sini adalah jawabannya adalah negatif 1 ya, negatif 1 kali positif 9. Itu kan jadi negatif, kalau dijumlahkan di sini berarti negatif 1 ditambah 9 itu menjadi positif 8. Selanjutnya ini kita kasih X. Copy ulang di sini Ibu kita kasih X di sini. X, nah X di sini juga kita kasih X. Di sini juga kita kasih X. Jadi maksudnya negatif 1X ditambah 9X itu sama dengan 8X. Jadi dia kembali ke sini. Oke, Ibu copy persamaan yang ini. Nah, copy persamaan itu Ibu taruh di sini. Oke, dia di tengah nggak apa-apa ya. Baik, selanjutnya atau kita taruh pinggir. Maukah dia ke pinggir? Oke, susah. Baik, selanjutnya aduh ini bagaimana ini? Ini biar bisa dia left. Ya, dah bisa dia di samping. Selanjutnya ini kita taruh di ini, kita pindah ruaskan 3 yang ini, tiganya ini pindah ruas ke sini menjadi negatif 3. Tetapi 3 di sini berarti karena udah pindah ruas dia sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita yang ini yang sudah disederhanakan ini, yang ini kita taruh di sini nih. Negatif 1X dan 9X-nya itu kita taruh di sini. Tetapi temannya di sini harus sama-sama bisa disederhanakan, sama-sama kelipatan. Jadi yang 9X-nya kita gabung dengan 3X ya. Yang 9X-nya di sini, yang 9X-nya berarti di sini ini pakai equation ya. Oke, nggak apa-apa, sabar. Nih, ini 3X kuadrat ya, yang ini 3X kuadrat. Kemudian digabung dengan yang ini tadi. Nah, yang ini, yang 9X. Maka ditambah 9X ya, sama dengan 9X. Kemudian yang ini 8-nya enggak ya, 8-nya ini enggak ditulis. Yang 8X-nya ini kita ganti dengan ini. Ini loh, 8X-nya ini kita ganti dengan ini.
Jadi, ini sudah. Kemudian yang belum di sini negatif 3. Negatif 3. Negatif 3 kita temennya dengan ini. Dengan negatif 1x. Tapi kita taruh di depan sini ya. Negatif 1x dikurang 3. Nah, begitu sama dengan 0. Oke, selesai. Sampai situ kita kasih warna, kita sederhanakan. Ibu kasih warna masing-masing. Ini ibu kasih warna merah. Yang di sini ibu kasih warna hijau. Oke, sekarang yang merah ini perhatikan dulu yang merah. Yang merah ini yang samanya apa? Sama-sama kelipatan 3, sama-sama punya variabel x. Maka sama-sama kelipatan 3 dan sama-sama punya variabel x, berarti kita bagi dengan 3x. Kurung buka. Nah, sekarang 3x kuadrat dibagi 3x. Nah, di sini x-nya ada 2, di sini x-nya ada 1, berarti di dalam sini sisa x-nya 1. Ya, 3x kuadrat dibagi 3x itu sama dengan x. Jadi kalau 3x dikalikan x itu sama dengan ini ya. Sama dengan x 3x kuadrat. Sekarang tambah karena positif ya. Jadi 9x dibagi 3x, x yang ini dibagi x ini habis, berarti 9 dibagi 3 itu sama dengan 3, tutup kurung. Selesai yang merah. Selanjutnya di sini kita yang hijau. Yang hijau di sini sama-samanya apa? Nggak ada yang samanya. Karena nggak ada yang samanya, ya udah dibagi aja dengan negatif 1 ya. Dibagi dengan negatif 1. Jadi negatif 1x dibagi x, negatif 1x dibagi 1 itu sama dengan x ya. Ini negatif bagi negatif, ini loh, negatif bagi negatif ini sama dengan positif. 3 dibagi 1 sama dengan positif 3. Kurung tutup sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, yang tidak dikurung yang mana coba? Yang tidak dikurung ini kan? Yang tidak dikurung, perhatikan yang tidak dikurung. Ibu pakai tulisannya hitam lagi. Yang tidak dikurung adalah 3x dikurang 1. Ini kita kasih kurung. 3x dikurang 1 kita kasih kurung. Kemudian yang dikurung. Yang dikurung x tambah 3. X tambah 3. Jadi yang di dalam kurung di sini dan di sini harus sama. Kalau beda berarti keliru ya. Oke, yang dikurung x tambah 3. Kita taruh di sini. X tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya kalau sudah selesai, kita cari nilai ini. Nah, nilai 3x dikurang 1 itu sama dengan berapa? Oke, sebentar lagi selesai videonya ya, sabar. Baik, atau yang ini. Nah, sama seperti tadi yang pakai atau itu, ini sekarang sama dengan 0. Oke, selanjutnya ini 3x dikurang 1 sama dengan 0, maka negatif 1-nya pindah ruas menjadi positif 1. Jadi 3x sama dengan 1 ya. Selanjutnya yang di sini, yang ini menjadi x sama dengan ini 3 ini positif pindah ruas menjadi negatif 3. Oke, kita kasih di sininya x2 ya. Ini tidak pakai equation yang ininya. Oke, nggak apa-apa. Ini x2. Berarti di sini x1-nya di sini ini 3x, ini masih ada angka 3, berarti 3 ini 1 ini dibagi 3 ini ya. Jadi begini penyelesaiannya. Sebentar. Berarti di sini Ibu pakai equation aja supaya bagus yang di kiri ya, sebentar. Kenapa ini nggak mau muncul equation-nya? Oke, nggak apa-apa. Ini 3x sama dengan 1 menjadi x. Oh, sudah ada equation-nya. Sama dengan di sini pecahan 1/3. Oke, selesai. Di sini kita kasih ini x berapa gitu. Nah, di sini kita kasih x1-nya. Jadi diperoleh x1 sama dengan 1/3 dan x2-nya sama dengan negatif 3. Baik, selanjutnya akan kita simpulkan. Nah, jadi diperoleh, ini pakai ini aja, kita copy aja ya biar cepat. Nah, jadi diperoleh nilai x1 sama dengan
1/3, oke, pernya pakai tanda miring aja ya. Dan X2-nya adalah negatif 3. Oke, selesai penyelesaian soal bagian F ya. Baik, kalau kalian kurang paham dengan video atau dengan penjelasan Ibu ini, bisa diulang terus-menerus videonya sampai kalian paham. Baik, untuk pertemuan kali ini masih belum ada tugas. Oke, jangan lupa ya, tetap semangat belajar dan tetap selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa tugas-tugasnya selalu dikumpul, karena bagi yang tidak mengumpulkan tugas, nilainya dipastikan sebagai angka 0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.